Man arafa nafsa, siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, dia pasti akan kenal Tuhannya. Ya, kenal dirinya itu mulai dari mengenali sifat Allah. Dulu kita diajari ada sifat wajib yang dikenal sifat 20. Sekarang dipakai pujian sholawatan anak-anak di sebagian masjid. Allah wujud kitam bakok mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Itu dulu anak-anak kampung itu pujiannya ya itu yang banyak, tauhid. Nah, orang Jawa itu banyak kenal sifat 20. Sifat wajibnya Allah jumlahnya 20. Kenapa orang dulu mengenalkan sifat Allah itu hanya 20? Padahal sifat Allah itu tidak terbatas. Dan sifat itu terkandung di dalam asma Allah. Asma Allah yang dikenalkan kepada kita menurut Al-Quran atau hadis Nabi itu maksimal hanya 99. Orang-orang dulu ngajari kita itu sifat 20. Pertama, satu sifat Allah itu disebut sifat nafsiyah. Nafsiyah itu ya spesial hanya untuk Allah, yaitu sifat yang pertama disebut sifat wujud. Jadi Allah itu nama, kemudian wujud itu sifatnya Allah. Allah wujud maknanya Allah itu ada. Dan wujudnya Allah itu disifati lagi qidam. Qidam itu pertama kali tidak ada yang mendahului. Jadi wujudnya Allah itu disertai dengan sifat qidamnya Allah. Allah wujud kapan? Ya tidak tahu. Ya, sudah dari dulu sudah ada. Dan tidak ada yang lain. Nah, ini tauhid itu menggunakan bukan logika akal tetapi logika iman. Kalau kita pakai akal, berbantah-bantah terus, nggak ada selesainya. Lah dahulu itu kapan? Ya kita tidak bisa jabarkan, kita juga tidak tahu dahulu itu kapan. Kita lahir ini nggak tahu mulainya. Jadi runtut, kamu lahir kapan? Pokoknya aku lahir ya setelah ibu dan ayah saya. Lah terus ayahmu ya setelah mbah saya. Itu kalau diruntut terus nggak akan ketemu. Makanya ilmu tauhid itu sebutannya di istilah lain itu disebut ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena kalau bicara tauhid itu ngomong gak ono entek. Maka disebut ilmu kalam. Dan itu kalau dijadikan bahan perdebatan ya nggak selesai-selesai. Wujud terus qidam, bakok, dan wujudnya Allah itu tidak ada habisnya. Kapan Allah selesai? Tidak ada. La nihayata lahu, tidak ada batasan. Kalau kita kan ada waktunya. Dulu tidak ada, kemudian lahir menjadi ada. Adanya kita itu tidak akan kekal. Nah, karena kekal itu hanya milik Allah. Nah, kita masing-masing
punya batasan waktu. Itu pun kita tidak tahu, menjadi rahasia Allah. Berapa tahun kita dikasih jatah hidup ini juga tidak tahu. Ya paling yang bisa kita hitung yang sudah kita lalui. Dan itu sangat cepat sekali. Kadang kita itu ditanya gak kerasa. Ya. Sampai piro umure? Tahu-tahu sudah setengah abad. Setengah abad itu menurut kita kan lama. Tapi dalam perasaan kita saya wingi. Yang bisa kita rasakan, kita hitung itu yang sudah kita lalui. Dan itu sangat singkat. Sepanjang-panjang umur orang, itu kalau ditanya itu merasa masih ya, baru kemarin lusa. Wis kaya isih winginane. Jadi kita itu hidup berpuluh-puluh tahun. Itu tidak terasa. Tahu-tahu wis 75, 80. Padahal kayak baru kemarin. Jadi kalau ditanya sampai nomor pinter, ya wis lumayan. Tapi dia merasa kayak ya, wis baru beberapa bulan yang lalu. Nah kalau ditanya terus kira-kira sampai kapan sampai? Tidak tahu ya, rahasia Allah. Nah itu makanya tauhid itu tidak bisa dinalar. Kita kalau bicara tauhid itu ya sudah manut apa kata Allah. Jadi ada sifat wujud, kita bako mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan semua makhluk yang ada. Di istilah Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak bisa diumpamakan atau disamakan dengan sesuatu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Makanya jangan membayangkan Allah itu seperti apa. Orang boleh membayangkan, tapi bayangannya itu bukan Allah. Maka Al-Quran itu sering ada kalimat Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu, maha suci Allah itu. Wa ta'ala, dan maha luhur, maha agung. Ya, amma yasifun, dari apa saja yang disifati atau dibayangkan oleh manusia. Jadi kita itu secara syariat boleh ya, supaya mantap terus bayangkan Allah itu. Misalnya ketika baca nyebut nama Allah, yang terbayang itu tulisan Allah umpamanya. Karena tidak bisa bayangkan yang lain. Tapi Allah bilang Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yang kamu bayangkan itu bukan Allah, itu bayanganmu sendiri. Nah, bayangkan Allah itu jangan disamakan dengan yang lain. Ini tidak bisa dibayangkan. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Qiyamuhu binafsihi itu Allah berdiri, berdikari, tidak butuh siapa-siapa, termasuk tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Nah, makanya tauhid itu tidak bisa dinalar. Tapi yang dinalar itu adalah makhluknya Allah. Oleh karena itu maka sifat wajib itu, yang satu Allah itu namanya sifat nafsiyah. Kemudian yang 6
mulai dari wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, itu namanya sifat salbiyah. Salbiyah itu kalau sudah disebut nama Allah, yang lain hilang, jangan disama-samakan dengan Allah. Misalnya Allah wujud, ketika Allah wujud itu akan mensalbiakan atau menafikan, meniadakan ya wujud yang lain. Kalau Allah wujud berarti lawannya tidak wujud. Tidak ada wujud kemudian digandeng dengan Adam. Adam itu tidak ada. Kalau wujud ya wujud. Jadi tidak ada istilah Allah wujud sekarang terus besok hilang. Itu namanya sifat salbiyah. Jadi wujud, ya wujud selamanya. Beda dengan kita. Ada ngobrol-ngobrol loh, nang di Pak Mat tadi. Oh baru saja di sini kok nggak ada. Itu kalau manusia. Allah tidak ada istilahnya. Wujud ya wujud selamanya. Dan wujudnya itu qidam dan baqo. Tidak ada permulaan, tidak ada akhirat. Itu otoritas menjadi sifat Allah. Kemudian nanti ada sifat yang lain, ada 7 sifat setelah wahdaniyat itu. Ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat Allah yang disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang bisa berdampak kepada makhluknya kalau Allah menghendaki. Kudrat misalnya, kudrat itu kuasa, bisa melakukan sesuatu. Iradat itu punya keinginan, kehendak. Lah sifat yang namanya sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ada 7. Itu terkadang diberikan dampaknya itu oleh Allah kepada makhluknya. Tujuannya apa? Supaya makhluknya itu mengenal Allah. Ketika kita mengenal kudrat Allah yang kemudian ditempelkan, dititipkan kepada diri kita, kemudian kita bisa melakukan sesuatu, itulah yang menjadi sarana kita untuk mengenal Allah. Maka tadi ada ungkapan man arafa nafsah. Siapa yang mengenali dirinya sendiri, arafa rabbahu, dia pasti akan mengenali Tuhannya. Nah, contohnya tadi kudrat. Bisa. Ya satu contoh saja. Kudrat, Allah itu punya kehendak, dan kehendaknya Allah kadang dititipkan kepada kita. Maka kadang-kadang punya kudrat, kuasa. Maka kadang kita ini punya kuasa untuk melakukan apa-apa, karena Allah titipkan kuasanya kepada kita. Kita bisa datang ke sini, duduk, ngaji, segala macam, termasuk nanti bisa punya keinginan makan jajannya ini ya. Itu karena Allah mengizinkan kita memakai ya, kudratnya Allah. Kalau tidak diizinkan ya tidak bisa apa-apa. Walaupun kita ini manusia lengkap tubuhnya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mengizinkan, kita tidak bisa apa-apa. Jadi jangan pernah berpikir aku iso mlaku mergo duwe sikil, saya bisa minum karena punya mulut, saya bisa bicara karena saya mendengar karena punya telinga. Itu kalau tidak dititipkan Allah tidak bisa. Banyak orang punya kaki, punya tangan, punya mulut, tapi nggak bisa apa-apa.
Nah itu yang dimaksud. Kalau tanya Allah itu siapa? Allah itu yang menitipkan kodratnya kepada dirimu, sehingga ketika kamu mampu melakukan apa-apa, jangan merasa bahwa itu adalah dirimu. Ya itu dulu. Tauhid ini agak jelimet, biasanya bakasannya itu lama. Ya insya Allah nanti pelan-pelan kita. Ini belum sampai pada bagaimana kita bisa menanti nanti ketika innalillahi itu betul-betul bisa merasa ketemu Allah. Baru belajar bagaimana supaya kita itu kenal Allah, dan ketika kembali kita tidak mencari, tapi sudah tahu bahwa Allah itu berhadapan dengan kita, bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Ya saya kira ini dulu, insya Allah mudah-mudahan ya Rabu berikutnya ya, bisa kita lanjutkan ya, supaya kita paham bahwa hidup ini tujuannya berjalan untuk menemui Allah, dan kita ketika ketemu itu jangan sampai keliru. Nanti kita sudah tahu, hidup di dunia ini sudah tahu alamatnya Allah di mana, siapa Allah itu, sehingga pada saat mau meninggal ya, nyawa belum diambil itu kita sudah tahu Allah. Ya, itu yang namanya kalau sudah kenal itu tinggal Allah itu manggil ya, karena hatinya sudah tenang, merasa sudah ketemu Allah, belum berangkat sudah dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, silakan kamu kembali ketemu Tuhan, radiyatan, kamu merasa senang, mardiyah, dan kamu juga diridhoi, disenangi Allah. Baru kata Allah fadkhuli fi ibadi, kalau jiwamu sudah tenang, kamu sudah kenal aku, silakan kamu masuk kelompok hambaku. Jadi kita ini tidak semuanya nanti aku hambanya Allah, walaupun kita mengaku hamba Allah. Nah, kalau sudah dikelompokkan menjadi hamba Allah, wadkhuli jannati, silakan masuk ke surgaku. Jadi enggak gampang. Walaupun kita setiap hari ngaku hamba Allah, kadang-kadang ini amal yang aku sumbangan dari hamba Allah. Apakah kita sudah diaku hamba oleh Allah? Apa itu hanya pengakuan kita? Itu yang perlu kita pahami. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan kita, umur panjang untuk bisa memperkuat iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.